kesempurnaan di dalam transmisi, dan yang keempat itu adalah kapasitas daripada kanal transmisi. Nah, konsepnya itu adalah suatu data transmission atau transmisi data itu terjadi antara pengirim dan penerima melalui suatu media transmisi. Seperti minggu lalu saya sudah jelaskan bahwa suatu komunikasi data itu ada pengirim, ada penerima, dan ada media transmisinya. Jadi itu yang diproses, yang kita sebut sebagai transmisi data, yaitu terjadi antara pengirim dan penerima melalui satu media transmisi. Nah, media transmisinya itu dikelompokkan menjadi ada yang kita sebut sebagai guided dan unguided. Guided, unguided ini dalam bahasa Inggris, jadi guide itu seolah-olah bahwa kanal transmisinya itu ada jalurnya, diarahkan. Tapi kalau unguided itu tidak ada arahannya ya. Jadi di sini dari definisinya atau dari katanya itu guided dan unguided itu mungkin kalian sudah bisa melihat karakteristik dari suatu media transmisinya. Ya. Nah, jadi di sini kalau unguided itu biasanya menggunakan gelombang elektromagnetik ya. Gelombang kalau guided itu pakai kabel. Jadi kita lihat di sini media guided atau media guided juga pakai gelombang tapi dia pakai kabel. Kalau unguided itu enggak pakai kabel. Di media yang guided itu gelombangnya dipandu panjang jalur fisik. Jadi gelombang elektromagnetiknya itu disalurkan ke dalam suatu jalur fisik. Ya, ini mungkin kawat tembaga ya, atau kabel koaksial. Nah, contoh yang disebut sebagai guided itu adalah twisted pair, kemudian koaksial, dan serat optik itu media guide. Kalau unguided, ya, kalau twisted pair itu koaksial dan serat optik itu kita sebut sebagai contoh untuk yang guide. Ya, kalau yang unguided-nya itu kalau guide nanti kita lihat itu adalah wireless. Nah, yang guide itu bisa point to point dari satu titik ke titik, disebutnya point komunikasi, point to point. Bisa juga dari satu titik ke titik yang lain yang banyak. Jadi disebutnya point to multi point. Jadi suatu yang guided itu dia contohnya twisted pair, koaksial, dan serat optik itu bisa point to point dan bisa point to multi point. Kalau kalian lihat twisted pair itu contohnya adalah di kabel telepon biasa, ya itu adalah kabelnya menggunakan twisted pair, atau di kabel lokal area komputer yang menggunakan Ethernet card itu namanya menggunakan guided pakai kabel. Kabelnya disebut kabel twisted pair karena di dalam kabelnya itu kalau untuk LAN itu ada 4 pasangan kabel yang ditwist. Ditwist artinya digibet-gibet ya, dengan warna misalnya biru dengan ada yang putih, biru sama putih diikatkan menjadi satu. Kemudian ada coklat dengan putih diikatkan jadi satu. Ada lagi hijau dengan putih diikatkan jadi satu. Dan ada lagi satu lagi adalah biru, putih, coklat, orange, dan putih. Jadi ada empat pasang, biru putih, coklat putih, hijau putih, dan orange putih. Ini yang twisted pair untuk network. Tapi kalau untuk telepon, dia hanya satu pasang. Dia hanya satu pasang yang kalian lihat kalau telepon rumah yang dari Telkom itu hanya ada satu pasang. Ya, hanya ada satu pasang itu yang disebut sebagai kabel twisted pair. Ya, kabel twisted pair. Nah, kalau kabel koaksial, mungkin di antara kalian ada yang sudah tahu apa itu kabel koaksial? Ada yang bisa bantu saya? Salah satu contoh kabel koaksial yang pernah lihat mungkin. Kabel koaksial itu adalah kabel yang banyak dipakai di dalam CCTV. Kalian tahu kalau CCTV, closed circuit television, yang untuk rumah yang besar yang ada tamannya, rumah yang punya pekarangan, dan rumah untuk kantor-kantor, untuk gedung-gedung bertingkat yang menggunakan
kamera CCTV itu kabelnya menggunakan kabel coax ya. Kabel coax yang CCTV-nya menggunakan peralatan pakai TV ya. Di sentralnya ada gambar-gambar coax, dan ada lagi kabelnya adalah pakai serat optik, itu seperti ada cahayanya, kabelnya serat optik, makanya serat optik disebut adalah fiber optik bahasa Inggrisnya ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai media transmisi twisted pair, koaksial, dan serat optik yang guided. Kalau kalian pernah tahu untuk akses internet yang menggunakan pers media ya, menggunakan pers media itu kabel-kabelnya pakai koaksial ya. Tapi kalau pakai IndiHome, IndiHome sekarang sudah pakai serat optik. Ya, jadi memang beda ya. Nah, ini makanya contohnya saya sebutkan ini media guided, ada twisted pair, ada koaksial, ada serat optik. Koaksial itu dulunya dipakai untuk transmisi video, tapi sekarang sudah ada transmisi data, yaitu untuk internet yang digunakan di pers media. Ya, pers media atau ada Republik yang berlangganan internetnya ya. Nah, ini contoh untuk media yang guided. Nah, media guided. Mungkin di antara kalian ada yang sudah pernah tahu mungkin di rumahnya menggunakan akses internet yang pers media, ada? Saya tidak, Pak. Pak, permisi izin masuk, Pak. Izin masuk. Ini Pak, suara Bapak mendem gitu, kurang jelas Pak. Mohon maaf Pak. Suaranya kurang jelas. Iya Pak, dari awal. Oh, dari awal. Ya. Saya soalnya pakai YouTube ini. Suaranya jelas apa enggak? Kurang jelas Pak, kayak mendem terus kadang terputus gitu di penggalan kata. Oh gitu. Kalau gitu saya ganti aja, nggak pakai Bluetooth ya. Kalau lebih
Suara saya jelas? Jelas, Pak. Sudah jelas, Pak. Oke. Jelas. Mungkin ini enggak pakai ini lebih bagus ya. Suaranya agak jelas. Baik, kita lanjutkan. Jadi yang tadi saya sudah bahas mengenai media transmisi ya. Kita lihat tadi adalah ada media transmisi yang guided, itu dia ada bentuk jalur fisiknya. Contohnya adalah twisted pair, coaxial, dan strand optik. Dia medianya bisa point to point dan point to multi point. Banyak contoh yang digunakan ya. Jadi kalau kalian komunikasi pakai LAN, pakai Ethernet card, pakai kabel, itu menggunakan twisted pair, namanya UTP, yaitu unshielded twisted pair. Tapi kalau kalian menggunakan internet yang first media, itu adalah kabel coax. Biasanya kalian lihat di perumahan, kalau yang tinggal mungkin kontrak rumah di Semanan, atau mungkin dia sudah akses internetnya menggunakan first media. Nah, itu kabelnya menggunakan kabel coax warnanya hitam ya. Kalau kita kupas kabel hitamnya itu, di dalamnya ada kabel berserat dan di tengah-tengahnya ada kawat tembaga. Ya, kawat tunggal tembaga. Kabel koaksial itu adalah, saya akan tunjukkan mungkin satu persatu ya, biar kalian ada gambarnya supaya kalian jelas ya. Yang twisted pair itu yang model kayak gimana ya. Supaya kalian ada gambaran jelasnya ya. Wah, ini sebentar ya, internet. Suara saya masih kedengaran ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Ya, jadi internetnya ini agak lelet Masih, Pak. ya. Jadi saya mau nunjukin gambarnya, nanti tunggu sambil nunggu. Saya tetap memberikan ngobrol ini ya, unguided. Jadi kita lihat di sini unguided itu ada jalur fisik. Nah, kalau medianya guided ada jalur fisik. Kalau unguided itu juga bisa disebut sebagai near cable atau wireless. Artinya bahwa untuk transmisi gelombang elektromagnetiknya tetapi tidak ada pemandunya atau mengarahkannya. Ya, transmisinya itu tidak memandunya atau mengarahkan. Contohnya propagasinya itu melalui udara, vakum, dan laut gitu ya. Itu tidak pada
jalur secara fisiknya. Contohnya adalah mungkin yang seluler, satelit, kemudian inframerah, transmisi menggunakan inframerah, itu disebutnya unguided. Nah, kemudian kita ada komunikasi itu ada yang direct link, ada link langsung, yaitu jalur transmisi antara dua piranti transmitter dan receivernya, itu menjalankan propagasi secara langsung. Jadi jalur transmisi antara dua pirantinya, dua piranti itu satu transmitter dan yang satu receiver, di mana sinyal-sinyalnya menjalankan propagasi secara langsung dari pengirim ke penerima tanpa perantara kecuali penguat atau repeater digunakan untuk menaikkan kekuatan sinyal. Itu sebutnya adalah direct link atau link langsung. Media guide-nya bisa point to point, bisa point to multi point. Ya. Nah, kita lihat jenis transmisi. Kalian tahu kalau misalnya komunikasi itu metode untuk komunikasi baik itu telepon, baik itu siaran televisi, atau baik untuk komunikasi yang lain, ini ada termasuk jenis transmisi. Kalian bisa membedakan jenis transmisi itu ada 3. Jenis transmisinya simplex, half duplex, dan full duplex. Kalau jenis transmisinya simplex itu sinyal ditransmisikan hanya satu arah dari pengirim ke penerima. Contohnya siaran-siaran radio itu adalah jenis komunikasi yang simplex. Karena dari pemancar radio, dia hanya memancarkan. Jadi penerima itu, pesawat penerima radio menerima apa yang dipancarkan dari pemancar radio. Dia menerima siaran-siaran radio. Nah, itu adalah, jadi pemancar-pemancar radio itu jenis komunikasinya adalah simplex. Jadi simplex itu sinyalnya ditransmisikan dari pemancar, dari pengirim ke penerima. Penerimanya bisa banyak ya, bergantung dari tuning daripada penerimanya, harus disesuaikan frekuensinya. Ini salah satu untuk radio. Ada juga siaran televisi broadcast yang namanya direct broadcasting system yang menggunakan satelit, itu juga simplex. Jadi dari pemancar video, dari pemancar siarannya dipancarkan ke satelit, nanti dari satelit ditembakkan ke satelit, dari satelit baru dipancarkan. Bergantung daripada cakupan satelitnya. Jadi cakupan satelit yang ada penerima satelitnya, kalau cakupannya masuk di dalam cakupan satelitnya, dia bisa menerima. Contoh sistem direct broadcasting system ini yaitu dengan menggunakan kalau kalian berlangganan Indovision, ada pernah dengar Indovision? Nah, itu dia menggunakan sistem DBS ya. Jadi siaran-siaran Indosiar, RCTI yang bisa diterima di daerah-daerah di seluruh Indonesia, dia sistemnya menggunakan sistem DBS, yaitu Direct Broadcasting System, yaitu menggunakan teknik metodenya adalah simplex. Jadi pengirim itu dipancarkan terus-menerus, jadi hanya ada penerima, itu simplex. Kemudian metode transmisi yang kedua itu adalah half duplex. Half duplex itu kedua stasiun dapat mentransmisikan atau kedua piranti dapat mentransmisikan, tetapi hanya satu setiap waktu, jadi bergantian. Yang mungkin kalian tahu kalau bergantian itu kalian bisa lihat di radio komunikasi HF, yaitu high frequency. Mungkin kalian beli radiometer Motorola, ICOM, yang kalian di panitia suka gunakan ya, kalau ada acara-acara itu. Nah, itu adalah komunikasinya disebut half duplex, menggunakan radio komunikasi. Pada saat dia mau bicara, kalian pencet, tet, baru dia ngomong halo, halo, testing, atau di sini apa, dipencet. Nah, begitu kalian mau menerima dari lawan, kalian lepas pencetannya, langsung akan masuk siaran dari lawan. Itu disebutnya half duplex. Jadi nggak bisa kalian pencet langsung dengar, nggak bisa ya. Jadi untuk half duplex radio komunikasi itu half duplex. Biasanya itu banyak dulu awal-awal sebelum ada seluler, sistem ini radio komunikasi digunakan oleh polisi ya. Polisi itu pada saat komunikasi dia ngejar satu buronan. Nah, kemudian buronannya masuk hutan sampai ke gunung. Nah, itu bisa digunakan radio komunikasi polisinya. Karena untuk siaran di polisi itu radio komunikasinya dia mempunyai repeater sampai di atas gunungnya, dibuatnya. Kalau yang komersial yang kalian gunakan seperti Motorola tidak akan bisa sampai jauh banget ya. Paling sampai
berapa kilo udah hilang. Tapi kalau yang punya polisi itu jauh sekali, bisa sampai di atas gunung. Jadi dia bisa ngejar kemanapun juga masih kejangkau ya. Karena dia dari Jawa itu dari ujung sampai ke ujung sudah dibuatin penguatnya. Sehingga lari kemana, ke kampung kemana, ini radio komunikasi punya polisi bisa beda dengan yang kalian beli di toko-toko ya. Karena memang komunikasinya lain, karena kalau radio komunikasi ini bergantung dari instalasi penguat atau repeaternya ya. Kalau repeaternya jaringannya bisa jauh sekali, otomatis radio komunikasi bisa komunikasi. Nah, kalau kalian yang beli di Motorola itu cuma jaringannya cuma pendek banget ya. Paling berapa kilo udah selesai, nggak bisa diperpanjang lagi. Ya, tapi kalau untuk yang buat polisi, buat tentara, itu dia repeaternya bisa jauh sekali ya. Nah, yang ketiga itu menggunakan full duplex. Nah, full duplex itu kedua stasiunnya bisa mengirim secara bersamaan. Contohnya adalah komunikasi telepon biasa, baik itu telepon seluler maupun telepon yang menggunakan kabel. Itu sistem transmisinya itu adalah full duplex. Jadi kita bisa diskusi nih di telepon sampai kalian bicara debat-debatan itu saling mendebat itu bisa. Itu kan namanya istilahnya full duplex. Jadi di sini transmisi itu 3 macam, ada simplex, half duplex dan full duplex. Jadi kalian bisa membedakan simplex yang gimana, contohnya ada, half duplex gimana, dan full duplex yang gimana. Mungkin sampai sini ada pertanyaan? Karena kalian harus tahu, jadi peralatan ini itu pakainya apa, peralatan ini pakainya apa ya. Itu kalian harus bisa membaca ya. Oke, mungkin kalau kalian yang sudah sering saya lihat di kepanitiaan di sini, dia menggunakan radio komunikasi ya. Nah, radio komunikasi itu kalian bisa lihat sistemnya, kalau mau bicara pencet. Nah, itu adalah hub duplex. Jadi kalau mungkin prakteknya selama ini kalian sudah pernah memakai untuk panitia ya, tapi nggak semua orang, mungkin hanya orang-orang panitia aja atau yang sudah gunakan. Itu yang kalian bisa pikirkan ya. Oh, di sini internetnya malah agak sini. Sebentar saya minta izin ya. Saya mau ke toilet dulu ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak.
Oke, saya lanjutkan. Jadi sekarang mungkin kalian dengan belajar komunikasi data, kalian bisa lihat, nah ini adalah contoh gambar yang simplex. Jadi satu arah, ya, satu arah dari transmitter. Ya, ini siaran TV, transmitternya dia akan membroadcast, ya, siaran TV atau sebenarnya siaran radio, ya. Nah, kemudian di rumah-rumah itu ada antena TV, ya, atau ada radio, dia bisa nangkep. Ini adalah yang kita sebut sebagai simplex. Nah, yang kedua bawahnya itu adalah hub duplex, yaitu radio komunikasi, HT disebutnya. Ya, HT itu singkatan dari high frequency, ya. High frequency radio komunikasi. Ya, yang ketiga itu adalah telepon, yaitu full duplex. Jadi bisa dua arah, ya. Bisa komunikasi antar komputer pakai modem menggunakan jaringan telepon. Di sini pakai modem, ya. Jadi kalau kita mau komunikasi antar komputer pakai jaringan telepon, bisa dipasang modemnya. Di sini masing-masing di satu sisi pasang modem, di sisi yang kedua juga pasang modem, baru bisa pakai jaringan telepon, pakai komunikasi. Karena jaringan telepon ini komunikasinya analog, sedangkan komputer itu kan digital. Jadi digitalnya ditumpangin ke media transmisi yang analog, sehingga kita butuh modem, yaitu modulator dan demodulator. Di sisi lainnya juga ada kebalikan. Jadi dari digital, dari komputer dimodulasi masuk ke analog, nanti dari analog dikirimkan ke penerima, diubah lagi menjadi digital oleh modem, sehingga bisa diterima oleh servernya mungkin. Ini komunikasi dua arah yang disebut full duplex, ya. Nah, kita lihat sekarang mengenai adanya konsep time domain. Mungkin kalian belajar signal dan sistem, itu ada dikenal istilah time domain. Time domain itu misalnya suatu gelombang elektromagnet bisa dinyatakan analog atau digital jika dilihat dalam domain waktunya. Nah, kita lihat di sini suatu signal analog, ada gelombangnya. Nah, ini adalah signalnya adalah disebutnya analog, di mana sumbu Y menyatakan amplitudo dan sumbu X ini menyatakan waktu, ya. Kita lihat. Nah, kalau signalnya dia kotak-kotak demikian, berarti itu signalnya digital. Karena 1010 ini di mana amplitudonya hanya bernilai 1, dan untuk sumbu X-nya waktunya itu bisa bergeser, itu berdasarkan sesuai dengan waktunya berapa. Ini kotak-kotak ini kita sebut sebagai signalnya adalah digital. Inilah perbedaan signal analog dan digital. Suara manusia, kalau kita sedang bicara, itu signalnya kalau dilihat dari pakai osiloskop, itu signalnya analog. Seperti gambar seperti yang ini, ya. Ini adalah suara manusia, analog. Dia diubah menjadi listrik oleh mikrofon. Jadi suara kita itu masuk mikrofon itu diubah menjadi listrik. Sehingga kalau kita lihat pakai osiloskop, output dari mikrofonnya, kita bisa lihat bentuk gelombangnya seperti kayak gini, ya. Ini adalah analog itu. Nah, kita lihat di sini adanya frekuensi, spektrum, dan bandwidth. Jadi signal kontinu bentuk bervariasi yang mulus dengan berjalannya waktu. Kalau signal diskrit berada pada tingkat konstan tertentu kemudian berubah pada tingkat konstan yang lain. Nah, kita lihat signal itu ada yang periodik dan ada yang aperiodik. Signal itu periodik, kalau ada periodenya, dia satu periode itu dia akan kembali signalnya seperti awal. Misalnya signal sinus. Nah, sinus itu periodenya berapa? Kita lihat kalau dia kembali lagi seperti awal, berarti itu periodenya. Nah, kalau aperiodik itu berarti signalnya tidak berulang dengan berjalannya waktu. Jadi signal yang kita lihat tadi itu signalnya adalah aperiodik. Kayak ini adalah tidak terpattern, tidak berpola signalnya, maka dia adalah aperiodik. Demikian juga yang ini aperiodik. Jadi kalau kita ngomong itu signalnya tidak punya polanya, sehingga dia adalah signal yang aperiodik, ya.
Kalau periodik itu dia berpola. Nah, ini yang disebut periodik. Dia berulang. Kita lihat berulang, setelah mencapai 0 lagi dan naik lagi sama persis, itu disebutnya sinyalnya periodik. Yang walaupun dia digital juga sama. Kalau sinyalnya demikian adalah periodik, ya. Nah, sekarang kita lihat ada istilah yang namanya duty cycle. Kalau bernilai satunya ada di tengah-tengah, ya, antara yang nilai ke bawah dan nilai ke atas, maka duty cycle-nya adalah 50%. Duty cycle. Jadi setengah periode itu adalah duty cycle, disebutnya 50% ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini adalah ada rumusan kalau X T plus T besar itu sama dengan XT, maka dia adalah sinyalnya periodik dengan periodenya dari min tak terhingga sampai plus tak terhingga T ya. Di mana persamaannya XT sama dengan A sinus 2PFT plus theta. Ini persamaan untuk gelombang sinusoid sebelah kiri ya. Bukan yang sebelah kanan, sebelah kiri. Nah, kalau aperiodik seperti ini, dia tidak berpola sinyalnya ya. Kalau yang analog ini, yang digital adalah yang sebelah kanan. Ya, kalau aperiodik. Nah, gelombang sinus, dia ada parameter, ada amplitudo puncak, yaitu kuasinya maksimum, satuannya volt, kemudian ada frekuensi atau F, kecepatan perubahan sinyal, hertz, atau putaran per detik, ada periode waktu untuk satu pengulangan, dan periode itu sama dengan 1/F. Dan juga ada fase, posisi relatif dalam waktu. Nah, ini berbagai gelombang sinus yang berbeda dalam sisi frekuensi dan amplitudo. Ini berbagai jenis-jenis gelombang sinus yang berbeda fase dan amplitudonya. Nah, kita lihat sekarang adanya panjang gelombang yang disebut sebagai lambda, yaitu jarak yang didapat dalam satu putaran. Jarak antara dua titik yang bersesuaian dengan fase pada dua putaran yang bersambungan. Simbolnya adalah lambda ya ini. Anggap kecepatan sinyal itu V, maka lambda sama dengan V pakai kalikan periode. Lambda F sama dengan V. Sehingga kita lihat di sini C itu adalah kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Kecepatan cahaya pada ruang hampa. Jadi kalau cahayanya masuk ke media, ya kecepatannya enggak 3 kali 10 pangkat 8 lagi ya. Jadi masuk ke media, contohnya kalau kalian belajar fisika optik di udara, kemudian ada media masuk ke satu cairan. Nah, cairannya apa? Itu ada indeks bias nantinya. Ada yang dibelokkan dengan menuju normal, ada juga yang menuju horizontal. Nah, kita lihat sekarang domainnya domain waktu. Kalau domain frekuensi, dalam frekuensinya suatu sinyal gelombang elektromagnetik terdiri atas banyak frekuensi. Jadi suatu gelombang ST itu sama dengan 4pi plus kali sinus 2 omega T, kemudian sepertiga. Nah, itu jadi sebenarnya suatu sinyal itu terdiri dari atas banyak frekuensi atau banyak gelombang sinus dengan frekuensi yang berbeda. Mungkin kalian ingat mengenai persamaan deret Fourier dan transformasi Fourier. Nah, ini adalah prinsip untuk deret dan transformasi Fourier. Jadi, suatu sinyal itu merupakan penjumlahan sejumlah sinyal sinus dengan frekuensi yang berbeda. Itu adalah prinsip persamaan deret Fourier. Ya, nah ini kita lihat di sini ya. Ini adalah gelombangnya, kemudian di sini ada penjumlahannya ya. Nah, ada yang diistilah ada harmonik ya. Jadi suatu sinyal itu ada harmoniknya. Jadi ada frekuensi pertama, ada frekuensi kedua. Nah, frekuensi kedua itu adalah suatu bilangan bulat perkalian daripada frekuensi pertama. Jadi ketika semua komponen frekuensi dari suatu sinyal itu adalah merupakan bilangan bulat perkalian dari satu frekuensi, maka frekuensi yang lebih akhir ditunjukkan sebagai frekuensi dasar atau frekuensi fundamental. Frekuensi yang pertama itu kita sebut sebagai frekuensi dasar atau frekuensi fundamental. Nah, periode dari suatu sinyal total itu sama dengan periode daripada frekuensi fundamental. Jadi, periode dari komponen sinus 2PFT itu sama dengan T besar periode sama dengan 1/F, dan periode ST itu juga T. Seperti kita lihat di gambar ya. Jadi spektrum dari suatu sinyal itu adalah
jangkauan frekuensi yang isinya ada di dalamnya. Jadi jangkauan frekuensi. Contohnya kita lihat sinyal, mungkin nanti di gambar selanjutnya ada ya. Spektrum ini digambarkan dengan suatu F sampai 3F. Jadi di sini kita lihat suatu lebar pita absolut dari suatu signal itu adalah lebar daripada spektrumnya. Nah, dalam kasus kita lihat gambar tadi, lebar pitanya itu adalah sama dengan 2F. Banyak sinyal seperti gambar selanjutnya itu mempunyai suatu lebar pita yang tidak terbatas. Tetapi semua energi di dalam sinyal yang diisinya itu adalah relatif hanya frekuensi-frekuensi yang lebar pitanya yang pendek. Nah, pita yang ini ditujukan sebagai lebar yang efektif ya. Ya, jadi di sini kita lihat bahwa mendefinisikan suatu komponen DC. Jika suatu sinyal ini mencakup komponen frekuensi 0 dan komponen ini adalah suatu DC atau komponen konstannya. Nah, kita lihat contohnya nanti mungkin kalau di selanjutnya ada gambarnya. Nah, ini adalah kita lihat suatu sinyal itu ada frekuensinya 0, ada satu frekuensinya F, 2F, dan 3F. Nah, kita lihat di sini amplitudonya atau SD-nya itu akan berbeda. Paling tinggi itu ada yang F. Di sini akan lebih kecil dan semakin kecil ya. 0 itu adalah frekuensi dasar. Ya. Nah, tadi saya sudah disebutkan. Jadi kalau komponen DC itu adalah frekuensi di mana komponen yang frekuensinya 0. Ya. Nah, kita lihat di sini yang namanya transmisi analog, yaitu kita lihat audio, datanya itu analog, video juga ada yang analog, teks itu adalah data digital ya. Teks. Jadi kita lihat di sini adalah suatu spektrum akustik dari pembicaraan dan musik misalnya. Nah, kita lihat suatu musik atau pembicaraan itu kita di sini contohnya dari 10 Hz sampai 100 kHz. Nah, kita lihat di sini ada bagian-bagian misalnya untuk radio FM, ada radio AM, ada kanal untuk pembicara di telepon, ya kanal telepon yang memakai kabel. Ini besarnya adalah sekitar 300 sampai 3.400 ya untuk di telepon itu. Ini bandwidth-nya 300 di sini, 300 sampai 3.400. Ini adalah kanal pembicaraan di teleponnya. Ini adalah spektrum ya. Kemudian kalau musik, itu berapa itu kanalnya. Nah, kalau pembicaraan itu pasti di dalamnya masih yang telepon kanal itu ya. Ya, telepon kanal. Jadi sini adalah spektrum daripada suatu sinyal. Nah, kita lihat sekarang masalah sinyal itu ada analog versus digital atau continuous versus discrete. Jadi istilahnya bisa aja analog versus digital atau disebutnya continuous versus discrete. Nah, kita akan bahas mengenai data, signaling, dan transmissionnya. Data itu adalah suatu entity yang membawa arti atau informasi. Signal itu perwakilan data secara listrik atau gelombang elektromagnet. Nah, kalau signaling itu propagasi secara fisik suatu signal sepanjang media yang cocok. Jadi signaling itu propagasi secara fisik suatu signal. Kalau transmission itu komunikasi data melalui propagasi dan pemrosesan signal-signal. Nah, ini kita lihat. Nah, kita lihat biasanya bisa menggunakan sinyal analog untuk membawa data digital. Ya. Kalau kita biasanya menggunakan sinyal digital untuk data digital dan sinyal analog untuk data analog biasanya. Tapi bisa menggunakan sinyal analog untuk membawa data digital ini menggunakan modem. Kita lihat tadi di gambar yang tadi ya. Nah, kalau yang ketiga itu bisa menggunakan sinyal digital untuk membawa analog, yaitu di dalam compact disc CD audio ya. Jadi kita di dalam sistem encoding nanti ada yang datanya digital, sinyalnya analog, ada yang datanya analog dan sinyalnya digital ya. Itu kita lihat data analog dan digital. Nah, konsep untuk digital analog dan data digital ini cukup sederhana. Jadi analog itu
akan sama dengan nilai kontinu dari beberapa interval. Contohnya adalah suatu suara atau video yang secara terus-menerus berubah polanya dengan intensitasnya, itu disebut sinyal adalah analog. Jadi semua data yang dikumpulkan oleh sensor, ya semua data yang ditangkap oleh sensor seperti suhu dan tekanan itu mempunyai nilai continuous atau analog. Nah, data digital itu dinyatakan dengan suatu nilai diskrit. Contohnya adalah teks dan ada bilangan bulat. Nah, kita lihat di sini sinyal analog ini menunjukkan suatu data secara terus-menerus berubah gelombang elektromagnetnya. Nah, ini kita lihat data analog gelombangnya sinyal di telepon ya. Nah, kalau dia mau datanya digital mau rubah ke analog pakai modem ya, pakai modem. Nah, kemudian kalau misalnya sinyalnya analog, kita mau ini digital pakai kodek. Jadi kalau media komunikasinya digital, kemudian sinyalnya analog, maka di sini sinyalnya digital diubah dari analog ke digital, maka menggunakan kodek. Tapi kalau dari digital ke digital, ini menggunakan transceiver ya. Transceiver. Jadi kalau datanya digital untuk media komunikasinya digital juga, maka hanya menggunakan digital transceiver. Tapi kalau datanya analog, mau di medianya komunikasinya digital, kita gunakan kodek ya. Kemudian kalau datanya digital, media transmisinya analog, kita gunakan modem. Tapi kalau datanya analog, komunikasinya analog, maka kita hanya menggunakan di dalam pembicaraan telepon aja. Ini adalah beberapa jenis-jenis komunikasi ya. Jadi di sini baik itu sinyal-sinyal analog dan digital itu bisa ditransmisikan dengan menggunakan media ya transmisi yang cocok. Nah, cara-cara sinyal yang dianggap sebagai fungsi transmisi ini digambarkan dengan menggunakan metode daripada transmisi data. Ya, transmisi analog artinya adalah suatu transmisi sinyal-sinyal analog tanpa memandang isinya. Ya, jadi sinyalnya menggambarkan suatu data analog yaitu suara atau datanya digital yaitu digital data-data biner yang dapat dilewatkan melalui modem. Nah, dalam setiap kasus tadi, kalau sinyalnya analog ini dia akan menjadi lemah yang mengalami suatu attenuasi setelah dia melewati suatu jarak tertentu. Nah, untuk mencapai jarak yang lebih panjang, maka transmisi analog ini akan menambahkan suatu peralatan yang namanya amplifier untuk memperkuat energi di dalam sinyalnya. Ya. Tetapi kita jangan sampai lupa kalau suatu sinyal analog diperkuat dengan amplifier, maka dia juga akan memperkuat komponen-komponen noise-nya. Nah, dengan amplifier di kaskade itu dicapai untuk jarak yang jauh, maka sinyalnya akan menjadi semakin terganggu atau terdistorsi dari sinyal aslinya. Ya, di sini adalah transmisi analog. Jadi sinyal analog ditransmisikan tanpa mengetahui isinya, bisa berupa data analog atau data digital. Jadi kalau kita datanya digital mau ditransmisikan menggunakan sinyal analog, maka kita membutuhkan modem. Nah, di dalam transmisi analog itu terjadi pelemahan atau atenuasi jika melebihi jarak yang ditentukan. Maka kita supaya tetap bisa dikirim, kita menggunakan amplifier untuk meningkatkan kuat sinyal. Tetapi dengan memberikan amplifier, maka noise yang ada di dalam transmisi analog pun akan dinaikkan sehingga dia akan menaikkan suatu perbandingan noise to ratio ya. Noise to ratio-nya signal to noise ratio-nya akan menjadi naik ya. S per N-nya signal to noise ratio akan menjadi naik juga. Nah, ini kita lihat tabel. Kalau datanya analog, kemudian sinyalnya analog, maka ada dua alternatif sinyalnya mencapai spektrum yang sama daripada data analog. Nah, data analog di-encode untuk menempati suatu spektrum yang berbeda. Kalau datanya analog, sinyalnya analog ya. Ya, kalau
datanya analog, sinyalnya digital, maka diencodik menggunakan kodek untuk menghasilkan suatu aliran data digital. Jadi kalau datanya analog, kemudian sistem transmisinya digital, maka kita membutuhkan peralatan kodek supaya bisa dikirimkan dengan menggunakan transmisi digital. Kalau datanya digital, sistem transmisinya analog, maka di sini di-encode menggunakan modem untuk menghasilkan suatu sinyal analog. Tetapi kalau digital data dan sinyalnya digital, maka ada dua alternatif. Sinyalnya terdiri atas dua tegangan untuk menggambarkan nilai-nilai dua buah biner. Dan yang kedua, digital datanya di-encode untuk menghasilkan suatu sinyal digital ya dengan properties yang diinginkan. Ini adalah summary daripada transmisi analog dan digital. Nah, ini kita lihat di sini adalah seperti yang tadi, mungkin ada beberapa karakteristik yang untuk transmisi ya. Nah, kita lihat di sini transmisi digital ini berbeda. Umpamanya isi daripada data yang ditransmisikan itu adalah digital. Jadi suatu sinyal digital dapat ditransmisikan oleh suatu jarak yang terbatas. Karena sebelum adanya peredaman ya, adanya noise dan adanya ketidaksempurnaan di dalam integritas data. Nah, untuk mencapai jarak yang lebih jauh digunakan repeater. Jadi untuk transmisi digital namanya bukan amplifier untuk menambahkannya, tapi dia namanya adalah repeater, alat untuk supaya bisa memperpanjang. Tapi kalau di transmisi analog ini menggunakan amplifier. Ya, jadi suatu repeater itu dia akan menerima suatu sinyal digital dan mengembalikan pattern 01-nya dan mengirimkan kembali sinyal yang baru. Sehingga dalam hal ini suatu peredamannya dapat diatasi, berbeda dengan transmisi analog ya. Nah, teknik yang sama juga digunakan di dalam dengan suatu sinyal analog jika dia diasumsikan bahwa signal carriers-nya adalah digital data. Jadi kalau datanya itu analog mau ditransmisikan digital sama, ya bisa dijadikan caranya sama. Jadi di sini ada titik-titik yang ada jarak tertentu di dalam sistem transmisinya mempunyai repeater dibandingkan amplifier ya. Jadi repeater tersebut akan mengembalikan data digital dari analog sinyalnya dan menghasilkan suatu sinyal yang baru ya. Sehingga noise-nya itu tidak kumulatif. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin timbul secara alami yaitu mana yang lebih suka metode transmisinya? Jawabannya yang disuplai oleh industri telekomunikasi dan customer-nya itu adalah digital. Jadi baik itu untuk telekomunikasi jarak jauh fasilitasnya dan antar gedung pelayanannya, dia sudah berpindah ke transmisi digital dan di mana mungkin signaling teknik digital yang digunakan. Alasannya adalah sebagai berikut ya. Kita lihat di sini adanya noise-nya tidak dikuatkan ya. Alasannya adalah transmisi digital sangat memperhatikan isi, integritas sinyal jangan dipengaruhi oleh noise. Dia menggunakan repeater menerima sinyal. Nah, ini adalah contohnya. Kelebihan transmisi digital, dia teknologinya digital, integritas data, penggunaan kapasitas jalur, pengamanan dan privacy dan integrasi. Ya, di sini disebut suatu digital teknologi. Ini adalah kelebihannya, adanya integritas data, penggunaan kapasitas, adanya security dan privacy. Karena dia menggunakan teknik encryption, ya maka diterapkan di dalam digital data dan analog yang dibuat digitize. Nah, adanya integration dengan menganggap bahwa data digital dan analog dibuat secara digital, maka semua sinyal itu mempunyai bentuk yang sama dan dapat dianggap sama. Ya, dalam sisi ekonomiknya skalanya, maka kita akan integritas suara dan datanya itu adalah sama. Nah untuk ketidaksempurnaan transmisi ini akan saya lanjutkan minggu depan ya. Jadi hari ini saya cukupkan sekian karena saya ada disnatalis ya di atas. Jadi saya lanjutkan untuk transmisi ketidaksempurnaan transmisi dan nanti ada topik lagi itu mengenai
kapasitas kanal itu adalah minggu depan. Tadi saya sudah bahas mengenai transmisi analog. Jadi kalau transmisi analog itu kalian bisa lihat yang digunakan sekarang-sekarang pakai telepon rumah ya, bukan telepon seluler. Telepon rumah, ya pakai telepon rumah yang diberikan dari PT Telkom. Mungkin sekarang sudah mulai berkurang penggunaannya. Yang biasa dipasang mesin-mesin fax itu jaringannya transmisinya analog ya. Tapi kalau kalian lihat transmisinya digital itu ada dulu pernah ada yang disebut dalam bahasa Inggrisnya adalah ISDN. ISDN itu Integrated Service Digital Network, itu jaringannya digital. Di Indonesia jaringan digital PT Telkom sudah pernah masang, tapi hanya di daerah Sudirman dan di Surabaya aja. Namanya adalah Pasopati. Kalian lihat, dibaca mungkin di internet kalau ada, istilah Pasopati itu adalah ISDN, ya jaringan Integrated Service Digital Network. Itu untuk transmisi digital. Ya, jadi kalau kalian mau gunakan sekarang, apakah masih ada beli modem yang untuk jaringan telepon? Mungkin masih ada kalau beli ya di internet. Kalian lihat modem line telepon. Jadi komputer mau akses internet pakai modem line telepon. Nah, zamannya adalah waktu pertama kali adanya Telkomnet Instan. Kalian lihat mungkin di internet ada satu konsep namanya Telkomnet Instan, di mana kalian menggunakan modem analog, kalian bisa akses internet. Tapi pada saat itu kecepatannya hanya 14.400 ya, kecepatan internetnya. Itu Telkomnet Instan. Ya, jadi di situ dengan menggunakan komputer itu bisa dapat browsing karena jaringannya masih analog. Ya, jaringannya analog. Itu yang bisa saya berikan informasi. Mungkin kalau ada pertanyaan, kalian pernah ketemu dibaca di mana, ada pertanyaan yang nggak jelas, kalian boleh tanyakan ke saya. Jadi nanti setelah saya menjelaskan ketidaksempurnaan transmisi dan kapasitas kanal, baru akan saya adakan tes ya untuk transmisi data, baru dites. Jadi minggu depan karena ini belum selesai ketidaksempurnaan transmisi, saya minggu depan tidak akan tes dulu. Setelah selesai mungkin setelah kuliah terakhir, kuliah minggu depan, di akhir kuliah minggu depan ada tesnya yaitu mengenai transmisi data ya, sampai ketidaksempurnaan transmisi dan kapasitas kanal. Mungkin sampai sini ada pertanyaan? Dari saya cukup, Pak. Cukup ya. Sebagai tambahan buku yang mungkin kalian bisa baca atau di internet kalian bisa baca juga mengenai topik mengenai transmisi analog dan digital, mencoba-coba cari supaya lebih memahami. Setelah kalian baca ada yang tidak kurang paham, kalian bisa tanyakan ke saya. Kemudian ada lagi buku adalah Sistem Distribusi dan Jaringan karangan William Buchanan. Itu juga bisa kalian cari di internet kalau bisa. Itu di situ ada buku yang mengenai analog gitu. Dan yang lebih pakai di sini ini adalah karangan William Stalling. Judulnya adalah Business Data Communication. Ya, Business Data Communication bisa cari di internet. Itu ada bagian mengenai transmisi data analog dan digital, dan nanti juga ada ketidaksempurnaan di dalam transmisi. Sebenarnya bukunya ini kalian bisa ambil, saya sudah taruh di tim kalau nggak salah, di bab yang mengenai data fundamental ya, dasar-dasar komunikasi data ya, yaitu saya tunjukin ini, bukan yang ini yang keluaran William Stalling ya, Business Data Communication and Networking ya. Saya buka, nah ini judulnya Business Data Communication karangan William Stalling. Ini kalian bisa lihat di topiknya ya.
adanya di belakangnya. Yaitu bab kelima mengenai komunikasi data, yaitu transmisi data. Jadi sinyal-sinyal untuk membawa informasi, kemudian nanti ada ketidaksempurnaan di dalam transmisi. Ya, di sini kita lihat ada nanti ini baru sekedar transmisi data ya. Nanti ada mengenai teknik-teknik encoding, ada transmisi asinkron dan sinkron. Itu nanti di topik selanjutnya ya, setelah transmisi data. Ya. Ini bukunya sebenarnya di buku ini kalian bisa baca ya, lebih detail. Kalau nggak tahu nanti dari kalian baca ada yang kurang paham, kalian bisa tanyakan ke saya mungkin. Jadi secara real yang saya jelaskan tadi ada di dunia nyata, di dunia sekarang apa di Jakarta. Jadi PT Telkom yang sekarang menggunakan pesawat telepon di rumah itu jaringannya adalah jaringan transmisi analog ya. Sedangkan transmisi digital itu karena di Indonesia itu masuknya cuma sebentar sehingga jaringannya sedikit. Ya untuk yang di Telkom itu, tetapi kalau untuk seluler itu udah digital ya. Transmisinya udah digital kalau seluler. Tapi kalau untuk yang cabling, untuk media guided itu hanya sebentar, hanya Jakarta yang namanya Pasopati tadi, yang sekarang mungkin sudah nggak ada ya. Jadi Pasopati atau ISDN itu sebenarnya dasarnya adanya videophone dulu, pertama kali videophone. Dulu di Amerika ada videophone, bukan seperti sekarang videophone-nya pakai internetnya. Udah bagus sekarang internetnya bagus. Dulu sebelum adanya internet itu masih kecepatannya lambat, tapi kita bisa melakukan videophone melalui jaringan data digital tadi. Yang ngadain itu adalah kalau di Indonesia PT Telkom, di Amerika itu adalah AT&T ya. Jaringan itu PT Telkomnya Amerika. Oke. Sampai di sini untuk kuliah hari ini, kita lanjutkan minggu depan. Saya mau absen.